Hari ini aku mau berceritain tentang pentingnya berkomunitas. Bagaimana berkomunitas itu bisa membuat menjadi diriku yang sekarang. Bagaimana berkomunitas itu mengubah skill set, mengembangkan skill set dan mindset, dan bisa menjadikan diriku pribadi yang jauh bijaksana, jauh lebih dewasa, dan membuka banyak pikiran tentang diriku. Jadi ada dua komunitas yang sangat berpengaruh dalam hidupku. Yang satu baru ikut, yaitu Kombis, komunitas di mana teman-teman bisnis ada kumpul di sana, sehingga banyak berpengaruh kepada pemikiran yang lebih terbuka dan insight-insight yang sangat menarik dari para pebisnis lainnya, dan saling cerita tentang keresahan sesama pebisnis. Jadi kalau misalkan kalian ada keinginan untuk menjadi seorang pebisnis atau sudah menjadi seorang pebisnis, aku rekomendasiin join Kombis. Yang kedua, Kina Komunikasi. Kina Komunikasi adalah komunitas yang sangat berpengaruh dalam hidupku. Proses pendewasaan yang sangat banyak. Jadi Kina Komunikasi adalah komunitas film khusus anak ilmu komunikasi UPN. Jadi nggak semua orang bisa gabung. Tapi di situ aku punya banyak teman, punya banyak sahabat dari situ, dan aku juga sangat berkembang secara individu di sana. Jadi di Kina Komunikasi itu, saat aku awal menjadi mahasiswa atau saat awal gabung Kina, aku berpikir aku udah dewasa, udah pintar, udah cerdas, sombong banget. Lalu aku ketemu dengan teman-teman yang sangat sangat kreatif, yang skill setnya jauh lebih di atasku. Sebut saja mereka Nufur, Rian, dan aku iri melihat mereka karena skill set mereka itu jauh melampauiku. Jadi itu menjadikan iri positif. Itu memotivasi diriku bahwa aku juga harus bisa kayak mereka. Aku harus bisa punya skill yang sama kayak mereka, karena itu akan berpengaruh kalau misalkan pengen bikin film ataupun nanti kalau udah kerja gitu. Samping itu, aku mengalami paradigma shift waktu di Kina. Jadi aku berpikir bahwa aku ini udah jadi pribadi yang baik. Tapi ada saat-saat, bahkan mungkin kayaknya setiap saat, teman-temanku sendiri tuh nggak ngajak aku produksi film. Dan yang waktu aku pikir, kenapa coba aku nggak diajak? Padahal aku udah memperkenalkan diriku orang yang paling suka film waktu awal-awal kenalan. Tapi itulah diriku yang sombong, yang goblok. Aku akhirnya berpikir kayaknya ini bukan salah mereka sih, ini kayaknya salahku. Kalau misalkan aku sendiri yang gak diajak, berarti kan salahku, ya kan? Dan di saat itu aku berpikir bahwa ya aku bodoh, aku sangat dewasa. Ya tapi disitulah letak dimana aku menumbuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Aku akhirnya lebih berhati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam mengambil sikap, karena aku sendiri adalah orang yang suka speak up. Jadi sampai sekarang pun aku sering suka speak up. Jadi aku mungkin itu pelajaran dari Allah buat aku, biar di saat aku menuju masa depan yang sekarang ini, aku dalam mengutarakan opini tidak mencelakai diriku. Jadi sekarang aku jadi pribadi yang sangat positif, selalu mendoakan kebaikan teman-teman, walaupun mungkin teman-temanku pernah menjahati diriku di masa lalu. Tapi ya udahlah, it's the past. Kita harus bisa berubah dan kita harus menerima bahwa kita bukan selalu menjadi individu yang sama setiap waktu, bahwa kita sebagai manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi
Walaupun meskipun ada teman-teman yang mungkin masih memiliki prasangka negatif terhadap diriku, ataupun masih suka ngomongin aku secara negatif, gak apa-apa, terima aja. Nah, yang penting sekarang diriku sudah berusaha menjadi pribadi yang positif. Aku selalu berusaha, walaupun mungkin kadang-kadang aku tetap menjadi manusia ya, tetap ada hal-hal negatif yang bisa keluar. Tapi ketika aku sadar, aku selalu astagfirullah, kenapa ya aku kayak gitu. Jadi sering kali khilaf, tapi intinya aku sudah berusaha untuk terus melihat the bigger picture, apa yang bisa aku rubah dari diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu paradigma shift terbesar, yaitu saat aku di Kina, dia menyadarkan diriku bahwa kita harus selalu melihat the bigger picture. Kita harus selalu melihat pemikiran-pemikiran yang lebih luas, lebih terbuka, sehingga kita tidak selalu menaruh dunia seputar diri kita saja, tapi bahwa setiap orang memiliki dunianya masing-masing, memiliki perasaannya masing-masing, memiliki kesukaan, kebahagiaan, dan kenyamanannya masing-masing. Dan itulah kenapa kalian harus berkomunitas.